Kalau menurut Pak Lo, dengan kondisi seperti saat ini, kondisi balik lagi ya, ini ke kondisi transisi politik ini Pak, gitu. Berarti ini peluang atau sebenarnya resikonya malah lebih besar daripada peluang yang ada saat ini gitu? Atau mungkin nggak ada resikonya juga, Prim, peluangnya juga nggak ada karena semuanya lagi defensif gitu. Kalau menurut Pak Lo? Kalau menurut saya, kalau kita lihat 20 tahun ke belakang, maka situasinya sangat kondusif sekali. Yang ada adalah peluang. Jadi kalau kita lihat hampir semua bidang usaha itu bertumbuh. Jadi kalau kita lihat perbankan dalam 20 tahun terakhir terus bertumbuh, labanya juga semakin besar. Ya. Kalau kita lihat tadi seperti Pak Indra tadi sebutkan, usaha tambang juga bertumbuh, yang usaha tambang selama 20 tahun terakhir. Jadi sebetulnya di situasi yang kondusif seperti sekarang ini, peluangnya sangat besar dan resikonya sangat kecil sekali resikonya. Kalaupun ada resikonya itu karena investor itu salah masuk di bidang usaha yang memang jelek, masuk di bidang usaha yang jelek, jadi dia salah resikonya berinvestasi ya, di bidang-bidang usaha yang jelek. Tapi kalau kita lihat bidang-bidang usaha yang lain, semuanya dalam 20 tahun ke belakang sampai sekarang semuanya bertumbuh. Artinya hanya ada peluang, resikonya kecil sekali karena kesalahan dari investor salah memilih bidang usaha. Menarik ya, jadi kalau misalnya menurut seorang value investor ini sekarang sebenarnya apapun kondisinya kayaknya semuanya ini adalah peluang ya Pak ya. Tinggal jangan salah aja tuh pilih sektor-sektornya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas sektor apa sih yang jelek ya kan, sektor apa sih yang bagus ya. Gitu. Nah sekarang menurut Pak Kiki, Pak, sebelum nanti kita bahas lagi mengenai sektor menurut Pak Kiki yang paling mendapatkan manfaat paling besar dari perubahan politik ini, itu sektor mana, dan yang paling banyak tantangannya itu sektor mana? Enggak, jadi saya mungkin bicara tantangan dulu yang across sektor ya. Sure. Karena menurut saya spesifik sektor itu sebetulnya tergantung situasi investasinya ya. Tapi poin saya adalah yang paling penting investasinya masuk apa enggak. Nah, investasi itu tadi saya sudah disebut oleh Bapak-bapak bahwa yang paling penting itu adalah kepastian hukum. Jadi yang dilihat itu regulasi sebetulnya. Apakah regulasi itu mendorong marketnya bekerja? Gitu ya. Apakah marketnya bekerja? Nah, itu tergantung dari investasi atau regulasi yang terkait dengan investasi. Misalnya investment climate, ease of doing business, atau bagaimana dia kondusif, ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat itu teman-teman mahasiswa ini bisa lihat di governance index-nya World Bank. Itu kita semuanya oke ya, 5 indikator itu. Ada satu indikator jadi PR tuh. Namanya corruption. Kemudian kepastian berusaha, tax regulation, itu dulu, baru kita bisa lihat sektor-sektornya. Kalau sektor dari statistik industri nomor 1 Indonesia itu makanan dan minuman, ya, itu kan, food and beverage. Nomor 2 ini yang sekarang sedang turun, yaitu textile dan produk textile. Trennya sekarang sudah 2.000 ya yang di-layoff. Nah, kalau kita bicara soal industri otomotif, kalau kita bicara detail di dalamnya, untuk sepeda motor, kemudian sepeda tanpa motor, itu oke. Tapi kalau untuk mesin kendaraan bermotor, itu belum, gitu kan? Nah, berarti yang belum di kita itu adalah sebetulnya masuk ke high-tech-nya. High-tech dari industri ini. Kalau kita lihat revolusi industri kan dia dimulainya dari transportasi, toh? Industri transportasi tahun 1770-an, industri mesin tahun 1880-an, dan industri ICT atau elektronik tahun 1990-an kan gitu kan.
Nah, jadi proses ini semua tergantung dari hukumnya. Saya mau tambah satu lagi. Kalau Anda lihat halte ini, murid-murid saya masih tahu ya. Halte itu disusun, coba lihat. Hukum kan di depan. Lalu ada politik, karena hukum itu adalah produk politik. Politik jantungnya ekonomi. Setelah politik, fakultasnya ekonomi. Ekonomi bisa gerak itu dari teknik, engineering. Engineering dasarnya dari mana? Science itu MIPA. Jadi cara UI menyusun halte itu sama dengan cara negara untuk menyusun growth. Ya kan? Berapa naik halte itu kan kalau dosen begitu ya. Saya tambah sedikit boleh? Oh boleh Bapak. Tambahin banyak juga boleh Pak. Kalau ekonomi mau bikin sesuatu, dia harus jadi kebijakan. Kebijakan itu di politik. Dia harus pinter bahasa. Makanya dari ekonomi sebelum politik itu ada FBP, Fakultas Ilmu Bahasa. Nah, politik mau mengeluarkan peraturan sebelum jadi hukum, dia harus perhatikan psikologis masyarakat. Jangan sampai viral. Ada fakultas psikologi antara FISIP dengan hukum. Jadi itu ada patternnya ya dan Pak. yang di tengah semua itu ada fakultas matematika dan ada fakultas komputer, ilmu komputer. Ya, fakultas ilmu komputer itu ada di tengah dengan gedungnya juga melingkar. Artinya apa? Dia dipakai oleh seluruh fakultas. Luar biasa. Dan jangan lupa satu lagi. Oh, satu lagi. Di sebelah hukum itu ada rumah ibadah. Nah, jadi selain hukum ada moral. Jadi beribadahlah ya, sebelum nanti kalau enggak nanti korupsi. Jadi jawabannya ada di susunan fakultas yang ada di UI. Mas. Luar biasa. Oke, itu luar biasa banget loh Pak. Tapi secara regulasi investasi menurut Bapak, dengan ada regulasi investasi kita saat ini, itu sudah baik atau belum, sudah mendukung atau belum nih? Kalau bilang mendukungnya, saya sederhana aja. Kalau ICOR-nya masih antara 6 sampai 7, dia belum efisien. Tadi saya katakan, the best ICOR yang pernah kita capai, 4,5 tahun 87-92. Waktu itu ada Kijang, kerjasama Indonesia-Jepang. Nah itu mereformasi semuanya, sektor perbankan, anak-anak ekonomi. Coba lihat apa yang terjadi tahun 87 sampai 92. Di Indonesia itu banyak banget reformasi. Musik juga, tadinya impor dari Malaysia, lalu kita punya musik sendiri. Lihat grup-grup musik itu, modernisasi, apartemen, sektor keuangan, sektor perbankan, semuanya naik di tahun 87-92. Kita nggak bisa bohong, that's the best period. Nah, kalau kita mau itu terjadi di Indonesia, berarti nomor satu adalah mitra. Tadi saya katakan, mitranya negara mana. Yang kedua adalah kepastian hukumnya. Gitu. Nah, berapa kita butuh investasi? Kita mesti turunin ICOR-nya. Kalau bisa ICOR-nya seperti tahun 87-92, 4,5. Kalau kita punya 30%, kita dapat 7%. Oke, kalau kita mau tumbuh 8% berapa? Gampang, 8 kali 4,5, 35%. 35% itu berarti kita kurang berapa? Kita kurang 5%. Nah, kita kurang 5% gimana caranya? Ya, itu menambah FDI-nya untuk masuk ke Indonesia. Nah, tidak ada kata lain. Kualitas hukumnya, regulasinya, itu nomor satu. Makanya sama UI ditaruh fakultas hukum paling depan. Baik, menarik ya, menarik. Nah, kalau menurut Pak Volta, menurut Bapak gimana? Setuju Pak? Atau ada yang Bapak mau tambahkan? Menurut Bapak pribadi deh nih, sektor mana yang paling memberikan manfaat paling besar? Sebagai alumnus Universitas Padjadjaran, saya nggak bisa komentar. Tapi intinya ada beberapa hal yang saya setuju dengan Pak Diki, bahwa pada dasarnya kehidupan ekonomi itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu akan saling kait-mengkait, dan terkait dengan kepastian itu juga satu hal yang menjadi penting, karena entrepreneurship itu adalah jantungnya ekonomi. Dan semua entrepreneur itu adalah pengambil resiko. Karena mereka ambil resiko, maka kita bantu supaya resikonya jadi rendah. Jangan lagi dibebanin. Nah, itu makanya kenapa saya setuju bahwa ini semua kait-mengkait, dan juga jiwa entrepreneurship ini perlu dipelihara. Bagaimana bisa terpelihara? Tentu, yang namanya entrepreneur itu juga saling bersaing. Maka perlu ada peradilan yang benar-benar adil. Maka kalau kita ingin menurunkan ICOR, berarti meningkatkan efisiensi. Jangan sampai terjadi kasus yang kemarin itu, ada maklar kasus sampai 900 miliar ngumpul di rumahnya gitu kan. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi ini yang saya pikir perlu, dan saya pikir jantungnya dari aktivitas yang akan menentukan apakah kita optimis atau pesimis. Tapi kembali lagi, saya juga menaruh harapan bagi teman-teman semua yang generasi muda yang akan mewarisi ini sampai dengan 50 tahun ke depan.
banyak hal yang perlu diperbaiki di negara ini. Tadi kita juga udah berkutat mengenai investasi. Saya sangat mendorong teman-teman untuk investasi, dan investasi Indonesia itu sebenarnya tergantung blendingnya, tergantung campurannya. Kenapa? Kalau kita optimis, ekonomi akan bertumbuh, ambil sektor yang sensitif terhadap tingkat bunga. Bunga turun, boom. Perbankan, sektor keuangan. Perbankan. Ya. Perbankan Indonesia adalah perbankan dengan return on asset tertinggi di seluruh Asia Pasifik. Itu makanya kenapa sangat diminati oleh investor asing. Bahwa perbankan, masyarakat Indonesia yang masih belum bankable itu masih banyak. Nah, itu jadi penting. Tapi tentu sambil perhatikan juga ya kepastian hukum, karena saya katakan tadi bahwa yang namanya sektor perbankan itu sangat sensitif terhadap kepastian hukum. Kalau misalnya memang ternyata nggak begitu bagus ya, atau mungkin ini kayaknya nggak begitu goyang, ada sektor-sektor yang sifatnya defensif. Yaitu akan sektor-sektor memanfaatkan jumlah manusia yang cukup besar, konsumsi yang cukup besar. Ada sektor yang terkait dengan pangan misalnya. Itu bulletproof lah. Ada sektor yang misalnya uniknya juga ya, defensif tapi tetap growth. Ini unik nih di berbagai negara. Jadi seperti sektor farmasi. Jadi uniknya begini. Kalau ekonomi susah, ya orang tuh akan cenderung berobat. Kadang-kadang dokter pun di-bypass, langsung beli obatnya gitu. Nah, jadi ini gambaran bagaimana sektor kesehatan. Dokter mahal soalnya. Nah, itu dengan beli obatnya sekali. Ngantrinya ya. Gitu. Jadi saya sarankan teman-teman, jadi kalau tadi Pak Lo itu sampaikan ya, jangan sampai salah pilih nih. Itu yang saya sangat dorong kepada teman-teman sekalian untuk bisa baca laporan keuangan. Saya sedih karena beberapa bulan yang lalu dalam satu acara ada satu mahasiswa yang sangat antusias, kemudian Pak, saya investasi di perusahaan ini disebutkan. Kamu udah baca laporan keuangannya belum? Oh perlu ya Pak baca laporan keuangan? Saya surprise dengar itu. Sebentar saya lihat, kamu tahu nggak bahwa perusahaan yang kamu tadi bilang kamu optimis itu punya gross margin cuma 3%? Berarti kalau ada apa-apa, ini di lupa kantem nih. Revenue-nya lah atau ongkosnya ada kantem. Cari yang gross marginnya tinggi. Nah itu bagian Pak Lo ya. Cari yang gross marginnya tinggi, sektornya yang tinggi. Jadi apakah itu nggak ada di Indonesia? Ada. Tapi kuncinya gimana? Baca laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia setiap kuartal itu manggilin semua emiten, pasang laporan keuangannya, ada ditaruh di website Bursa Efek Indonesia, tersedia gratis. Kalau sampai nggak dibaca juga, saya udah nggak tahu lagi apa yang harusnya mereka baca. Tapi kira-kira itu. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, kalau mau pilih-pilih itu laporan keuangannya harus dibaca ya. Nah, kalau menurut Pak Lo, ini benar Pak, perbankan. Tapi banyak loh, ada loh beberapa emiten perbankan yang bagus loh padahal, tapi itu masih undervalue nih. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Udah mulai teknis kita masuk. Kalau bertanya ke sektor-sektor yang bagus kepada saya, semua bagus kalau Bapak mah. Siapa bilang? Oh iya, bagus. Yang jelek aja tadi kita minta yang jelek yang mana yang ya? Yang jelek lebih banyak. Oh yang jelek lebih banyak. Oke baik, berarti yang bagus. Ya. Karena saya seorang investor saham. Ya. Pekerjaan saya sehari-hari adalah membeli saham perusahaan yang punya bisnis bagus. Catat, bisnisnya harus bagus. Tentu kalau pertanyaan ini bagi saya sangat mudah karena pekerjaan saya sehari-hari adalah membeli saham perusahaan yang punya bisnis bagus. Bisnis yang bagus itu nomor satu ya perbankan, ya. Ada bank pemerintah yang labanya 60 triliun, ada bank swasta yang labanya 50 triliun. Bidang usaha apa yang bisa cuan segitu? Tuh. Bidang usaha apa yang bisa untung 50 triliun, 60 triliun? Nggak ada. Hanya perbankan. Yang under value kan? Yang under value buat saya. Yang depannya B, belakangnya I. Loh, semuanya begitu ya? Depannya B, belakangnya I, tengahnya BR? Enggak. Yang kedua, bidang usaha yang bagus adalah tambang. Oh. Ya. Ada tambang batu bara tahun lalu labanya 35 triliun. Bidang usaha apa yang bisa lebih untung dari kedua sektor ini? Ya. Jadi menurut saya
dua sektor ini selain bagus, seperti tadi Bu Prima katakan, dia juga ada value. Banyak bank-bank yang asetnya 200 sampai 350 triliun masih price to book masih di bawah 1. Ya. Tambang-tambang batu bara juga yang labanya besar-besar masih diperdagangkan di price earning ratio 5 kali. Jadi dua sektor ini selain bagus juga valuasinya di bursa sangat murah gitu. Oke. Tapi ya Pak ya, yang biasanya kayak perbankan gitu ya Pak, itu kan lama ya naiknya ya. Kalau kita anak-anak muda nih, kita nih, kalau bapak-bapak kan udah itu kan, kalau aku ya, anak-anak sekarang itu kan maunya tuh yang cepet gitu, semuanya mesti instan gitu. Ya, ada nggak Pak kiat-kiat yang bisa disampaikan kepada teman-teman muda nih, para mahasiswa gitu ya? Sebenarnya kalau kita mau berinvestasi, terutama di pasar modal gitu ya Pak, itu yang mesti kita lihat gitu ya, itu yang selain bisnisnya bagus, itu apa Pak? Apakah secara psikologis kita juga mesti sabar atau gimana? Dan bisnisnya bagus, juga si pengendali, direksi dan komisaris juga kita harus lihat apakah mereka orang jujur atau bukan. Kalau mereka bukan orang jujur, jangan pernah beli. Oke. Harus perusahaan itu dikendalikan oleh orang yang jujur. Kalau tidak jujur, habislah uang kita. Yang kedua tentu labanya besar. Ketiga, dia harus bertumbuh. Yang keempat, dia harus valuasinya harus wajar, harganya wajar. Syukur bisa dapat harga murah ya. Jadi kita harus punya prinsip, belilah perusahaan yang bagus itu di harga yang wajar, ya, bukan harga yang mahal. Ya. Harga yang wajar itu harga yang murah bukan Pak? Yang wajar, kalau murah lebih murah ya. Kita untuk mendapatkan wonderful company sangat sulit di harga yang murah. Jadi kalau kita ingin beli wonderful company itu di harga yang wajar saja sudah syukur ya. Tapi bukan harga yang murah, bukan harga yang mahal. Tapi banyak orang-orang kaya, investor-investor itu masih suka beli perusahaan. Mereka bukan buy a wonderful company at a fair price, tapi mereka buy a fair company at a wonderful price. Jadi beli company yang biasa-biasa di harga yang murah. Terbalik, meskipun mereka udah jadi orang yang sangat kaya, pengusaha yang tetap, mereka belum bisa memilih perusahaan yang wonderful company. Baik. Oke. Sekarang sedikit mau bertanya kepada Pak Indra. Pak Indra, menurut Pak Indra, baiknya investor itu bagaimana caranya supaya bisa melakukan pendekatan diversifikasi portfolio, gitu, dan bagaimana memilih perusahaan yang tepat. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Lo. Mungkin Pak Indra punya pandangan yang lain mengenai bagaimana caranya kita bisa memilih perusahaan yang tepat dan bagaimana kita sebagai investor itu bisa melakukan diversifikasi portfolio. Ya, sebenarnya sudah dijawab dengan otoritas yang penuh oleh Pak Low. Sebagai orang yang sudah makan asam garam, yes, itulah jawabannya. Yeah. Okay. Bagaimana memilih perusahaan-perusahaan apa untuk kita berinvestasi. Tapi juga yang lebih menariknya yang disampaikan oleh Bang Mas sebelumnya, yaitu adalah ini teman-teman sering suka, karena anak muda suka sering nggak sabaran atau apa. Itu begini, kita generasi instan, Pak. Artinya uang, money is not mathematics. Uang itu bukan sebuah angka matematis. Uang itu sesuatu yang sangat emosional. Pak Lo, saya 20 kali transaksi, 3 kali rugi, 17 kali untung. Yang saya ingat yang 3-nya, Pak. Oke. Dendam banget. Rugi 3 kali itu. Saya untungnya 17 nggak saya ingat. Kalau saya terbalik, Pak. 17 kali acak-acakan, 3 kali bagus. Tapi untungnya 100%. Oh.
ya Jadi, kan? Kalau salahnya Kan anak muda sukanya 17 begitu. harus bersyukur, Pak. Iya Pak, Itu harus luar biasa bersyukur, loh, Pak. tapi 20 saya nggak hari. ingat Pak. Yang saya ingat yang 3-nya Pak, itu dendam sekali. Ya, that show bahwa kalau uang itu sangat emosional, gitu. Jadi yang harus di manage oleh teman-teman ini adalah emosinya itu, Oke. gitu. Over time harus di manage sambil belajar sehingga sesabar Pak Lo, gitu, untuk bisa. Dan bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang Nah, lalu strateginya gimana? Saya cuma menambahkan aja dari strategi yang sudah disampaikan oleh Pak Lu adalah seringkali saya lihat pengalaman saya sendiri adalah orang tidak stick to the plan. Oke. Artinya begini, saya punya plan ketika berinvestasi 35% dividen, fokus dividen, 25%-nya capital gain, ya, sisanya terserah deh nanti gitu. Nah, ketika ada sesuatu peristiwa, saya robah itu langsung. Saya nggak stick to that plan, gitu. Tanpa tahu bahwa ketika saya merubah itu adalah dalam biasanya dalam suasana jelek, krisis, indeks turun, atau apa, panik saya. Tanpa tahu bahwa setelah setiap masa buruk itu pasti akan ada masa baik. Setiap ada masa baik itu pasti ada masa buruk. Itu yang saya lihat. Gitu. Jadi orang tidak stick to the plan, merubah-rubah, panik, tidak sabar, sehingga planning yang sudah betul-betul dijalankan itu jadi kocar-kacir. Gitu. Jadi dipindahkan itu asetnya seperti Pak Lo bilang, dari yang tidak sabar ke yang sabar, yang bisa melihat over time, dia stick to the plan, bahwa dia sudah ngincer, dia sudah tahu gitu bahwa ini secara dividen akan baik sekali, tapi dia tidak stick kepada plannya. Kira-kira seperti itu sih. Okay. Itu lebih pengalaman pribadi sih. Oh, lebih ke pengalaman pribadi. Tapi biasanya kalau misalnya kaum muda nih, anak-anak mahasiswa sekarang gitu ya Pak ya, kita bukannya nggak mau stick to the plan, tapi kan kita orangnya emang tadi Bapak bilang, kita kan nggak sabaran gitu. Nah, Pak Kiki, apakah ini sebenarnya ya, ini kenapa kalau kita lihat semenarik itu gitu untuk berinvestasi gitu ya Pak ya, ternyata semuanya ini sudah agree bahwa kondisi saat ini walaupun ada transisi politik gitu ya, tetap merupakan kondisi yang kondusif untuk berinvestasi. Tapi kenapa Pak, investor Indonesia itu walaupun naik tapi itu masih sedikit? Ya, kalau kita bicara investasi, saya lebih senang bicara FDI ya, foreign direct investment atau investasi jangka panjang, karena turunan dari itu nanti baru ke sektor keuangan ini ya, karena dia disebut derivatif. Jadi saya tuh membayangkan Indonesia itu bisa dapat at least 40% dari GDP-nya. Tadi Pak Poltak ya minggu itu 10% on top dari 30%. Kalau mau ekstrim, ada satu angka yang menyebutkan kita butuh 56% dari 22.000. Which is itu adalah kurang lebih 11.000 sampai 11.000 lah. 11.000 triliun dari kapasitas 6.600. Ini kita bicara 5.000 triliun per year. Kita bicara 5.000 triliun per annum. Nah, caranya untuk bisa sampai investasi seperti itu, Indonesia itu harus punya skill labor. Gimana kita bisa ngomong skill labor? Kalau Indonesia ini 60% masyarakatnya SMP ke bawah, unskilled. Anda yang ada di sini elit, Anda hanya bagian dari mungkin 10 sampai 12%, 13%. Nah, kalau Anda lihat partisipasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, 98%, the highest participation rate of worker di Indonesia itu adalah yang tidak sekolah, 98%. Artinya, we have a problem with the skill. Sekarang gimana caranya kita meningkatkan skill? Karena kalau skill tidak meningkat, investasi apa yang mau masuk di Indonesia?
Indonesia ini kuat, cuma dua. Ekspornya ekstraktif, natural resources based, kemudian non-tradable goods atau non-tradable services, which is perbankan. Tadi kan disebut, ya, atau yang jasa, sektor jasa, yang sektor jasa yang non inter country, ya, sama ekstraktif. Kalau Indonesia mau maju seperti Malaysia, seperti Thailand, terpaksa saya sebut nama-nama negara itu. Berarti kita harus meningkatkan skillnya. Kalau skillnya meningkat, investasinya pasti meningkat. Karena dia lihat, kalau unskilled labor yang dominan, ya investasi segini bisa masuk ke Indonesia. 6.600. Kalau kita mau 12.000, 11.000 triliun, kita harus meningkatkan SDM-nya. Dari mana SDM itu ditingkatkan? Dari ujungnya. Makanya setiap negara itu dilihat kemajuannya dua indikatornya. Berapa innovation per GDP dan berapa R&D per GDP. Dan investasi itu masuk melalui 3 lapisan. Lapisan pertama investasi masuk, lapisan kedua involvement, lapisan ketiga innovation. Makin dalam inovasi jawabannya. Balik lagi, halte mana yang paling ujung kalau Anda naik dari depan? Halte MIPA, makanya disebutnya basic science. Saya membayangkan Indonesia itu investasi yang masuk adalah investasi yang menyasar basic science. Kalau basic science-nya bagus, investasinya pasti besar. R&D-nya pasti besar, itu investasi mahal. Nah, Indonesia mesti meningkatkan. Nanti kalau itu sudah ada, ya, kita tidak lagi ekstraktif tapi mengekspor intermediate goods, misalnya dari nikel, ferronikel, hidrometalurgi, pyrometalurgi, stainless steel 1, stainless steel 2. Sudah sampai ke level itu, tidak usah dibicarakan, investasi masuk besar. Kalau investasi masuk besar, financial sector pasti dalam, ya Pak Bolton? Pasti dalam, karena perbankannya akan lebih dalam lagi. Karena networknya, Anda bayangkan kalau kita menghasilkan semiconductor atau integrated circuit, itu kan mahal sekali tuh. Ya, Anda bandingkan berapa harga chip keripik kentang, bandingkan dengan harga chip yang dibikin oleh Taiwan. Taiwan itu seluruh industrinya small medium enterprises, tapi dia punya value added yang besar, ya kan? Dan mereka bikin chip, kita bikin chips. Kan balik lagi Pak, natural resources kita tinggi Pak. Makanya, tapi tanpa sumber daya manusia, bagaimana mungkin? Nah itu dia Pak, investasi, gimana caranya investasi bisa masuk ke kita. Kalau tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa skillnya kita tuh yang kurang, gitu Pak. Balik lagi, depannya diperbaiki. Apa depannya? Apa tuh Pak? Hukum. Oh. Kepastian hukum, kepastian berusaha, investasi masuk. Kasih nyaman, ya kan? Kasih nyaman, baru kemudian berdemonstrasi meningkat. Saya mau kasih satu filosofi dasar. Seluruh mahasiswa pasti tahu. Buku ekonomi modern pertama ditulis sama Adam Smith. Apa yang dibilang oleh Adam Smith? Bahwa market mechanism itu digerakkan oleh an invisible hand. Dan itu bukan buku pertama Adam Smith. Buku pertama Adam Smith itu adalah The Theory of Moral Sentiment. Jadi tadi kan berkali-kali nih Pak Hong juga, Pak Lo bisa juga bilang tadi kan, cari bisnis yang orangnya bisa kita percaya. Betul. Ya kan? What that means? That means moral. The theory of moral sentiment. Moral nomor 1. Moral itu melekat pada market. Karena market kalau nggak ada moral hancur kan, betul Pak? Betul. Nah, market itu digerakkan oleh siapa? An invisible hand. Tidak ada satupun manusia di sini yang menggerakkan market. Market digerakkan oleh an invisible hand. Sama seperti bumi berputar dan matahari berputar, gak ada urusan sama napasmu. Kamu nggak bernapas, bumi tetap berputar. Siapa yang mengendalikan market itu? Itu invisible hand. Dan pendekatannya adalah you pahami market, you pahami moral. Tidak bisa dipisahkan antara market dan moral. Kalau balik lagi pertanyaannya, hukum yang bermoral, that's it. Easy to say, but it's very hard to do. Anda renungkan aja. Ya, betul. Ya kan? Karena kita juga PR banget gitu untuk membaca moralnya seorang direktur sebuah perusahaan gitu ya. 5 tahun yang lalu dia baik, sekarang enggak, kan kita juga nggak tahu ya Pak ya. Nah, oke.
Oke, sebelum terakhir nanti saya akan ke Pak Lo, saya mau tanya juga nih ke Pak Poltak nih. Bagaimana sih Pak sebaiknya investor melakukan diversifikasi portfolio, memilih perusahaan yang tepat untuk investasi di tahun depan deh Pak, gimana Pak? Oke, ini sebenarnya rekomendasi secara umum. Jadi kalau investasi itu selalu melihat dari big picture ke spesifik. Iya. Kita akan lihat ekonomi secara umum mana sektor yang paling berkembang. Nah, dari sektor tersebut, apa yang Indonesia punya advantage-nya itu kuat. Nah itu. Dari sektor tersebut, kita perhatikan mana yang go public. Kalau nggak go public juga nggak bisa ngapa-ngapain juga kan kita. Nah, lihat dari mana yang go public. Kalau dari yang go public tersebut ternyata menerbitkan saham, berarti kita perlu masuk dalam radar kita. Kalau ternyata menerbitkan obligasi, ya mungkin kita juga bisa pertimbangkan. Kita investasinya secara nggak langsung lewat reksadana misalnya kan. Nah, ya. Dari situ kita mulai milih lagi championnya, juara-juaranya siapa. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi pertama, diversifikasi itu mulai sektoral. Nah, diversifikasi sektoral. Sektoral dulu, ya. Oke. Nah, kemudian habis itu perusahaannya atau korporasinya. Nah, di situ kita harus melihat dulu mana yang jadi juara. Mungkin yang jadi juara pun nggak selamanya jadi juara, karena yang bisa selalu ada persaingan. Nah, itu juga kita perlu hati-hati. Itu makanya kenapa saya tekankan dari tadi yang pertama, baca laporan keuangan. Bisa baca laporan keuangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan saya adalah buktinya. Kenapa? Saya saat ini bekerja di Bursa Efek Indonesia sudah 14 tahun. Apa yang membuat saya jadi tertarik untuk masuk kerja di Bursa Efek Indonesia? Karena saya sudah baca laporan keuangannya. Bursa Efek Indonesia, bisa dicek laporan keuangannya, adalah perusahaan yang punya cash, setara cash, yang bisa beroperasi selama 48 bulan, walaupun pengeluarannya walaupun pendapatan 0. Napasnya panjang banget. Kalau kita bekerja di perusahaan seperti itu, maka kita tahu, kalau kita bekerja dengan baik, maka kita akan, ini perusahaan masih jalan terus. Jadi ini satu hal praktis. Jadi sama seperti itu juga teman-teman juga sekalian. Cek laporan keuangannya. Oh ini perusahaan publik. Cek laporan keuangannya kalau kita akan berinvestasi. Oh ini bukan perusahaan publik. Suatu saat kalau Anda akan melamar pekerjaan, lihat laporan keuangannya. Kenapa? Jangan sampai Anda habis-habisan ternyata perusahaannya juga keuangannya nggak bisa sustain. Suatu saat Anda kena PHK juga atau karir Anda nggak naik-naik. Jadi diversifikasi bukan cuma masalah top bottom tadi, tapi kita perlu skill yang sangat berguna berdasarkan umur saya yang udah lewat 50 ini adalah kemampuan untuk baca laporan keuangan. Karena hanya dengan kemampuan baca laporan keuangan kita bisa melihat siapa manajemen yang amanah nih menjalankan tugasnya, yang moralnya baik, moralnya bagus, nah, dan berprestasi. Okay. Nah, karena kalau mereka ternyata nggak perform atau memalsukan laporan keuangan, konsekuensinya hukum. Mereka melakukan penipuan publik. Tapi kembali lagi, baca laporan keuangannya, itu yang kita bisa lakukan, dan itu yang saya bisa titipkan kepada teman-teman sekalian. Ini penting bagi investasi kita secara keuangan, tapi juga penting bagi investasi masa depan kita. Jadi itu satu skill yang perlu pelihara dan ini akan memberikan hasil terus-menerus, apakah itu dalam manajemen portofolio kita ataupun dalam kehidupan kita. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Poltak. Nah sekarang ini nih yang paling pamungkas nih. Pak Lo, diversifikasi portfolionya tuh mesti seperti apa sih Pak? Diversifikasi itu diajarkan oleh sekolah-sekolah bisnis. Diversifikasi itu pun disukai oleh pakar-pakar keuangan, mengajarkan diversifikasi. Artinya don't put all eggs in one basket. Artinya kalau kita punya uang 20% di saham, 20% di emas, 20% di properti, 20% di obligasi dan lain-lain. Sebetulnya diversifikasi itu adalah untuk melindungi ketidaktahuan kita, melindungi ketidaktahuan kita. Tetapi sangat tidak masuk akal bagi orang yang tahu apa yang dia lakukan untuk melakukan diversifikasi. Kalau dia menemukan
saham Mercy yang dijual harga bajai, Mercy dijual di harga bajai di dunia nyata tidak ada, tapi itu adanya di Bursa Efek Indonesia, di bursa saham. Kalau dia menemukan Mercy harga bajai, masa dia hanya beli sedikit? Dia diversifikasi hanya beli sedikit saja? Ya. Tentu tidak. Nah, kita akan membeli sebanyak-banyaknya dari uang kita, melupakan diversifikasi. Kalau kita mendapatkan berlian yang dijual harga kerikil, masa kita hanya beli sedikit diversifikasi? Nggak mungkin kalau kita bisa uang kita semuanya dorong ke sana semua. Kita lupakan diversifikasi. Jadi diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita, tapi sangat tidak masuk akal bagi orang yang tahu apa yang dia lakukan. Begitu. Luar biasa ya. Dan untuk mengetahui bahwa si Mercy itu harganya lagi kayak harga bajai, Pak, berarti kita harus baca laporan keuangan, ya begitu, Pak? Membaca laporan keuangan adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Kita tepuk tangan lagi buat Pak Poltak yang bilang pokoknya kita harus baca tuh laporan keuangan. Ya, oke. Itu saya itu udah waktunya dari tadi udah bolak-balik ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik. Oke. Teman-teman sabar. Ya, kita akan buka 2 sesi. Sesi pertama akan ada 4 pertanyaan, 1 dari hadirin. Ya. Oke, I see you. Oke. Lalu ada juga yang dari Slido ya. Oke, kita mau buka dulu. Panitia, mungkin bisa dibantu untuk mic-nya atau bisa langsung teriak aja. Oke, 2 ya. Oke, 2. Nanti 2-nya lagi dari Slido, bukan begitu? Bukan. Oh iya, oke. Oke. 16 menit, teman-teman. Pertanyaannya juga tolong nanti langsung diberikan kepada Bapak siapa. Ya. Sebutkan nama ya. Dan fakultasnya. Cek tes. Oke, baik. Perkenalkan saya Kowi dari Bogor. Mas Kowi. Iya, betul. Saya mau bertanya ke Pak Poltak ini terkait laporan keuangan. Kebetulan saya kuliah jurusannya akuntansi, begitu Pak. Perlukah kita berinvestasi di perusahaan yang income operasionalnya itu lebih sedikit daripada other comprehensive income? Itu ada, jadi ada satu perusahaan, dia itu operasionalnya itu lebih sedikit, katakanlah di XX1 gitu ya, tapi ternyata labanya itu lebih banyak di makanan, Pak. Nah itu perlu nggak kita berinvestasi di perusahaan yang laba operasional itu lebih sedikit daripada yang other comprehensive income? Terima kasih. Ya. Langsung jawab atau kita tanya, kita sebutkan lagi ya? Itu dulu ya Pak ya. Baik, selamat sore Bapak yang ada di depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar dari Akuntansi UI 2024. Dan saya kebetulan punya interest dari SMP terhadap pasar modal. Mungkin pertanyaan yang pertama bakalan untuk Pak Lokekong. Kan bedanya secara general ya, yang paling awal aja dulu. Perbedaan dari seorang investor sama seorang trader, perbedaan dari cara berpikir dulu. Seorang investor, dia beli saham, dia melihat saham sebagai sebuah bisnis. Seorang trader, beli saham hanya sebagai apa? Saham aja gitu. Dan saya tuh tertarik mempelajari yang namanya bisnis. Dan kalau lihat dari Bapak yang tadi menyarankan untuk membaca laporan keuangan, dalam laporan keuangan itu kan kebetulan saya lihat di bursa ini keterbukaan informasi memang sekarang lagi keluar kan Q3. Nah, tapi kan kalau dari laporan keuangan itu datanya sudah tersedia. Dalam artian kayak analis mereka bikin yang ini company-nya earning-nya itu miss, atau yang ini dia melebihi ekspektasi dari konsensus. Itu nanti harganya langsung naik ke atas. Tapi yang saya itu lebih tertariknya the story behind the number. Kayak mengapa numbernya bisa kayak gitu? Karena saya memiliki keyakinan bahwa semisal ada perusahaan yang
dari tahun ke tahun, anggap kita tarik 5 tahun ke belakang, earningnya bertumbuh mungkin CAGR berapa, mungkin like 40% or maybe 50%. Itu kan nggak ada garansi bahwa earning yang dia punya bakalan tumbuh di 5 tahun berikutnya. Tapi sebagai investor tuh saya lebih tertariknya, kalau earningnya sekarang kayak begini, kira-kira tuh kedepannya bakalan kayak gimana. Itulah yang perusahaan yang bagus itu ya Pak ya, yang earningnya bisa compounding again and again and again. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana untuk seorang investor dengan research yang ya mungkin kayak 2-3 digit doang portofolionya, bagaimana kita bisa memaksimalkan research yang kita miliki dari sumbernya itu dari publik, karena of course kita kayaknya ketemu manajemen cuma bisa di annual meeting gitu, atau mungkin kenalan sama menteri juga nggak punya, mungkin ya kayak dari paling dari laporan keuangan, annual report, industry report, atau yang kayak Outlook gitu. Bagaimana menurut Bapak cara memaksimalkan research yang ada untuk mempelajari company tersebut lebih dalam. Jadi kayak kita benar-benar punya edge di industri tersebut, kita benar-benar kenal sama sama perusahaan yang kita miliki, benar-benar kenal sama mungkin bukan kenal tapi familiar dengan manajemennya gitu Pak, yang mana kita tidak kenal secara in person. Nah itu yang pertama Bapak ya. Satu lagi buat Pak ini tentang yang ini Pak. Buat Pak siapa satu lagi? Pak Kiki. Pak dosen. Pak dosen. Oke, Pak dosen. Pak Kiki. Tentang ini Demokrat sama Republik kan. Nah tadi itu kan katanya yang Demokrat itu kalau menang ada inovasi teknologi, contohnya kayak di Taiwan atau kayak di Jepang kayak gitu. Nah sekarang tuh yang kontroversi yang Kamala Harris itu kan dia, yang saya baca di berita tuh either yang price gouging yang dari sayur-sayuran, sama yang menurut saya paling penting tuh yang tax on unrealized capital gain. Nah itu kan mungkin dampaknya mungkin sebagai seorang investor kan kita bisa saja nge-hold saham tuh bukan cuman kayak 6 bulan, tapi bisa juga kayak sampai puluhan tahun kan. Nah kalau sebelum kita udah jual sahamnya, tapi profit yang kita punya udah di tax, bagaimana menurut Bapak dampaknya terhadap S&P ini? Sedangkan kalau tadi saya lihat dari data, untuk 5 tahun terakhir S&P ini dia udah perform salah satu best performer di angka 93% kalau tidak salah, dibandingin sama IHSG itu kalau tidak salah tadi di 23% dalam 5 tahun terakhir. Itu saja. Terima kasih. Oke. Jadi sorry, bisa diulang pertanyaan yang ke Pak Kiki? Jadi bagaimana S&P? Dampak sekiranya regulasi yang taxation on unrealized capital gain terhadap S&P, Pak. Oke, bagaimana dampak taxation terhadap unrealized capital gain terhadap S&P? Oke. Nah, sebelum itu berarti sebelum saya masuk ke slide dulu, lebih baik saya kasih dulu ya kepada panelis untuk bisa menjawab. Oke, Pak Poltak, mungkin dari penanya pertama. Ya. Saya coba jawab ya. Jadi bentuk perusahaannya macam-macam, dan kemudian tadi disebutkan ada yang laba operasional lebih kecil, kemudian ada auxiliaries ya, income auxiliary. Ini biasanya muncul di perusahaan yang bersifat holding. Jadi dia punya anak perusahaan, kemudian jadi konsol ke depannya. Apakah itu bagus? Bisa bagus ya, maksudnya contoh yang ekstrim misalnya seperti Astra International. Itu pada sana ada perusahaan holding, ada banyak anak perusahaan yang memang bergerak di bidang strategis. Tapi juga ada holding yang ternyata anak-anak perusahaannya berantakan juga. Nah, jadi harus lebih teliti. Konsekuensi dari auxiliaries tadi, pendapatan auxiliaries tadi, kalau dia bergantung hanya pada satu segmen, itu kan bisa berbahaya karena bukan cuma investor, bisnis pun perlu melakukan manajemen risiko dan juga melakukan diversifikasi. Jadi saya tetap pada yang saya sebutkan tadi, kita perhatikan baca laporan keuangannya. Mungkin satu hal juga dokumen yang perlu kita baca itu adalah annual report. Karena annual report atau laporan tahunan itu menjabarkan semua aktivitas perusahaan tersebut termasuk dari level anak perusahaannya.
Nah, jadi ini ada gambar sekitar hampir 25 tahun yang lalu, ya. Ya emang saya setua itu ya. Jadi ada investor yang cerita ke saya, Pak, ini perusahaan X ini ternyata punya anak perusahaan tambang batu bara. Masa sih? Dia pikir, oh iya, waktu saya belum berusaha di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita cuma sepintas baca laporan keuangannya itu nggak akan kelihatan. Tapi ketika kita baca annual report, kelihatan. Ya. Jadi, baca laporan keuangan itu is a must, tapi yang namanya baca annual report akan bisa memberikan kita gambaran mengenai bisnis perusahaan tersebut, prospeknya, risikonya, dan lain-lain. Kira-kira itu. Jadi saya agnostik ya terhadap ini perusahaan bagus apa enggak, tergantung dari absolurisnya tadi, pendapatan lainnya itu datang dari mana dan strukturnya seperti apa. Itu aja. Oke, baik. Terjawab ya? Terjawab, baik. Kita lanjutkan penanya kedua kepada Pak Lo. Bagaimana untuk investor memaksimalkan resources yang dimiliki? Yang menurut penanya kedua, resources terbatas, Pak. Tapi pengen banget untuk mempelajari company-nya. Supaya sampai dalam-dalamnya kulit-kulitnya tuh bisa dapat tuh gimana? Nomor 1, baca annual report. Dibilangin, bandel sih. Baca udah. Mau mengenal Iya kan? company sedalam-dalamnya, baca annual report. Nah, tuh. Jadi kita tahu siapa direksinya, komisarisnya siapa, pemegang saham pengendalinya siapa. Pak, mohon maaf nih Pak. Mungkin pertanyaannya dia, bagaimana bisa tahu bahwa direksinya itu baik Pak, yang seperti Bapak bilang, nggak korup. Karena kan kalau baru-baru kan selalu baik Pak. Pertanyaannya bukan itu. Kalau gitu yang paling gampang kalau pertanyaannya seperti itu, kita masukin aja namanya di Google nanti muncul semuanya. Oke. Tapi sepertinya pertanyaannya bukan. Oke, ya lanjutin. Ingin tahu sangat dalam ya baca annual report. Jadi tahu bidang usahanya apa. Plus semua anak perusahaannya mungkin ada 20, 50 anak perusahaannya dibaca ya. Laporan keuangannya dilihat, jadi tahu penjualannya berapa, labanya berapa, modalnya berapa, hutangnya berapa, uang yang dikas berapa, semuanya kondisi keuangannya. Price earning ratio-nya berapa, price to book-nya berapa. Kalau mau lebih mengenal lagi, hadir di public expose, ya, jadi bisa kenal dengan direksi dan komisaris, bisa bertanya kepada mereka sehingga bisa tahu betul tentang perusahaan itu. Bisa dapat makan siang juga Pak biasa. Kalau RUPS bisa ikutan, bisa dapat makan siang juga sebenarnya. Jadi baik bagi perbaikan gizi teman-teman yang Tapi kalau dia mau ikut terus berarti mesti punya dong ya. Mesti punya saham ya Pak. Satu lot aja cukup. Oh, satu lot aja cukup. Tapi suka kadang-kadang nggak dibuka Pak, ya kan? Kita disuruh bikin surat. Kalau punya satu lot, cuan. Kalau RUPS-nya di hotel bintang 5, maka di bintang 5 aja berapa? Hanya spesialis begitu ya, saya lihat. Jangan ikut spesialis itu please. Jangan. Beli satu lot, ada RUPS di bintang 5, dia hadir, dia makan, itu udah cuan. Beggar itu. Belum lagi dapat banyak itu ya. Banyak souvenir. Nah, iya nyari souvenirnya ya Pak ya. Aduh itu luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari penanya kedua ke Pak Kiki. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini mengingatkan saya pada debat presiden ya, terlalu banyak istilah. Yang Anda maksud S&P itu Standard & Poor atau Special Mission Vehicle atau apa itu? Hah? Oh, Standard & Poor ya. Standard & Poor itu kalau di Indonesia untuk investasi dia itu kan punya PMI, Purchasing Management Index. Nah PMI ini kalau Anda lihat dari bulan April trennya turun ya, sampai bulan Mei dia masih ekspansi, setelah Juni itu dia kontraksi itu kalau dia di bawah 50. Jadi sekarang itu sudah 48 point something lah, turun sekitar 6 poin. Ya, nah, kalau ngelihat PMI S&P jangan stand alone, harus dilihat juga CCI, Consumer Confidence Index yang dikeluarkan atas kerjasama dengan Bank Indonesia. Nah itu dari bulan Mei juga turun 4 poin dari 127 ke 128 sekarang. Apa sebetulnya yang terjadi di Indonesia?
Saya menduga, ya kalau ekonomi itu kan boleh berbeda pendapat ya. Saya menduga memang ada pelemahan di dalam ekonomi Indonesia. Tapi jangan lupa, pelemahan ini dari sisi aggregate demand. Kalau mau konfirmasi lagi datanya dengan data kenaikan harga, namanya inflasi, CPI. CPI ini ada dua, ada month to month, ada year on year. Kalau year on year, Indonesia masih inflasi di atas 2%, mungkin 2,13. Tapi month to month, kalau Anda lihat data trennya, dia sedang turun. Jadi Indonesia itu mengalami deflasi. Ada jarang Indonesia deflasi. Jadi kalau dikatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang melemah, ada benarnya. Tapi for short run, month to month. Cuman kalau dilihat data PMI dan data CCI, ya turun juga. Nah, gimana caranya mendorong ini? Ini kan momennya momen politik ya. Momen politik itu berarti ada energi baru. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengarahkan energi investasi ini untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang meningkatkan lapangan kerja. Itu poinnya. Lapangan kerja intinya. Ya tak? Kalau di Amerika Anda tahu ada orang seperti Elon Musk. Ya tak? Ada orang seperti Jeff Bezos. Ada orang yang punya kapital luar biasa, tapi di Amerika pengangguran juga besar. Karena mereka nggak bisa kerja di perusahaan Elon Musk itu. Dia butuh high skill level, productivity. Nggak semua orang. Maka pertanyaannya adalah, Indonesia seperti apa? Nah, Indonesia ini nomor satu, yang penting kerja dulu. Kan gitu kan? Kalau kita lihat labor, unemployment rate di Indonesia itu less than around 5%, tapi 5% kecil ya, dari 7 juta orang gitu. Masalahnya yang paling banyak menganggur di Indonesia, Anda tahu nggak siapa? Hampir 50%, 40% lebih di Indonesia yang menganggur itu lulusan SLTA dan SLTA teknis atau SMK. Jadi Anda ini jangan sampai nggak lulus ya. Kalau Anda nggak lulus, kemungkinan Anda nganggur lebih besar daripada Anda nggak sekolah sama sekali. Karena pekerjaan yang tersedia adalah yang tidak membutuhkan sekolah, tidak butuh ijazah. Nah, maksud saya gimana apa hubungan tadi dengan Amerika Serikat ya, untuk menaikkan investasi? Ya balik lagi lah. Kita itu nomor satu menurut saya harus meningkatkan skill. Pertanyaan saya ini Anda renungkan sampai pulang ke rumah ya. Anda renungkan. Ada nggak negara di dunia ini yang maju SDM-nya jelek? Satu. Dua. Ada nggak negara yang SDM-nya bagus, institusinya jelek? Oke? Kalau Anda bisa jawab dua pertanyaan itu yang dibutuhkan Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Jangan aja catat, direnungkan ya. Oke, kita akan beranjak ke Slido. Ada pertanyaan untuk Pak Indra terkait penanaman modal asing. Bagaimana rencana pemerintah dalam hilirisasi di masa mendatang dan bagaimana komitmen pemerintah untuk proses yang ada. Oke, itu satu. Tahan dulu. Nah, ini nih kayaknya nih, sebentar, tadi mana tuh? Oh, hilang. Ya, ini aja deh. Untuk Pak Kiki lagi deh nih Pak. Nih soalnya kayaknya banyak mahasiswanya nih. Pak Kiki izin bertanya soal regulasi di bursa yang menimbulkan pro dan kontra. Ini kayaknya ya, Pak Poltak. Makanya, kayaknya ini juga Pak Poltak. Sama tadi ada pertanyaan katanya Indonesia bursa kita Pak ikutin kata 22 jam Pak katanya tuh. Ya kan? Tadi juga ada tuh ya. Soal regulasi di bursa yang menimbulkan pro dan kontra seperti short selling gitu. Bagaimana sih Pak menurut pandangan Pak Poltak gitu ya? Mungkin Pak Indra? Ya, bagaimana komitmen pemerintah yang sekarang, khususnya terkait dengan isu hilirisasi? Jawabannya adalah sangat kuat. Kenapa? Satu, dari sejak kampanye, temanya Prabowo adalah keberlanjutan. Bukan perubahan kan, keberlanjutan. Jadi dia akan melanjutkan terus. Lalu Kementerian Investasi sekarang namanya dirubah menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi makin jelas komitmennya. Gitu. Jadi terus apakah akan berkutat di sektor-sektor tertentu? Ya. Yang pertama adalah sektor nikel, yang kedua adalah non-metal. Yang non-metal itu akan fokus di kelapa sawit,
pulp and paper, dan juga perikanan, dan juga termasuk rumput laut. Jadi itu adalah sektor-sektor yang akan didorong terus ke depan dengan dana yang sangat besar. Nikel bagaimana? Akan teruskah? Begini, kita punya nikel hampir setengah dari kebutuhan dunia. Tapi untuk baterainya kita cuma 0,4%. Ironis ya. Kita punya bahan bakunya segitu, hampir setengah dari dunia. Tapi porsi kita dalam baterai itu 0,4% saja di dunia. Apa yang harus dilakukan? Dan ini nampaknya akan dilakukan adalah pertama, honest reassessment. Kita benar-benar secara jujur melihat petanya kayak apa sih kita ini. Mau nikel terus atau sebentar lagi ada LFP. Atau di celah-celah yang mana yang bisa menguntungkan. Akan kita cari celah-celah yang menguntungkan, yang kita bikin ada yang beli. Jadi yang tadi seperti Pak Kiki kalau nggak salah bilang ada prekursor, terus begitu ada stainless steel 1, stainless steel 2, gitu. Terus ada produk-produk lain yang berbasis nikel, itu harus di-assess itu. Mana yang akan menguntungkan, dikembangkan, dan yang penting ada yang beli. Gitu. Jadi itu pemodal asing juga akan terus mengincar saat ini, dan komitmennya pemerintahan saat ini untuk kedepannya sangat kuat. Baik, ini kayaknya pertanyaannya banyak sekali ya. Tapi karena waktu kita juga yang sudah tipis banget, udah 2 menit 47. Oke Pak Poltek, terakhir Pak. Ya. Gongnya nih Pak ya, ini banyak banget soal yang Pak yang nanya. Ya oke, pertanyaan tadi ada nanya mengenai short selling. Jadi kalau teman-teman baca mengenai prinsip dasar manajemen portofolio, valuasi dan lainnya, mungkin juga bisa baca mengenai mikrostruktur pasar. Ada suatu bagian yang sangat penting bahwa pasar terselenggara itu adalah sebagai bentuk price discovery. Price discovery. Nah, sama dengan itu, price discovery itu akan memberi ada suatu mekanisme yang membuat bahwa perusahaan bagus akan harganya bagus, perusahaan jelek akan harganya jelek. Kenapa short selling menjadi penting? Karena ini bagian dari price discovery. Ini menjadi penting. Nah, kalau teman-teman baca paper-paper yang terkait dengan pemenang hadiah Nobel, itu semuanya, Bob Dylan, Miller, dan lain-lainnya, semuanya akan punya asumsi short selling enabled. Asumsi, ya. Nah, itu sebabnya kenapa pasar yang wajar akan membuka price discovery, mekanisme price discovery seluas-luasnya, termasuk dalamnya short selling. Amerika saat ini S&P 500 memecahkan rekor. Apa di sana nggak ada short selling? Ada. Jepang juga setelah 20 tahun pasarnya naik juga. Apakah di sana ada short selling? Ada. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang wajar mengenai short selling. Ini yang kita berlakukan supaya price discovery menjadi lebih baik. Oke, tadi ada pertanyaan juga. Ini sebentar lagi New York Stock Exchange buka 22 jam. Betul, bukanya 22 jam. Tapi apakah likuiditasnya merata atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena misalnya contoh ya, pasar Amerika itu, kebetulan saya mengamati pasar Amerika, itu kalau misalnya berdasarkan pasarnya Indonesia, itu tutup sekitar jam 3 pagi. Saya nggak direkomendasikan buat orang 3 pagi waktu Jakarta, waktu Indonesia. Nah itu karena Amerika lebar banget, maka pasarnya masih buka sampai jam 7 pagi untuk orang yang masih mau transaksi. Kenapa? Karena dari pantai timur Amerika sampai ke pantai barat sampai dengan Hawaii itu ada zona waktu. Nah, biasanya mendekati jam 7 paginya waktu Indonesia, itu juga nilai transaksi sudah mulai turun. Karena memang itu bukan pasar yang utama. Jadi, saya berpendapat bahwa kalau misalnya kemudian dibuka sampai 22 jam, volumenya juga nggak banyak-banyak amat dibandingkan sekarang. Ada beberapa provider perdagangan, yaitu diantaranya Robinhood, malah bukanya 24 jam. Bursanya buka 22, perencanaan buka 22 jam, ini ada yang 24 jam. Apakah terlalu baik? Baik juga. Pas kemarin itu bulan Agustus terjadi shock unwinding dari yen credit trade, yang harga duluan hancur adalah harga yang muncul di Robinhood. Karena apa? Likuiditasnya rendah sekali. Jadi kembali lagi,
Apakah Bursa Efek Indonesia perlu buka hampir 22 jam? Lah kita juga zona waktu cuma 3. Investor juga lokal. Yang ngapain gitu loh. Jadi investor juga butuh tidur, Pak. Ya, itu dia. Ya, jadi kira-kira itu. Jadi 2 pertanyaan sekali Ya. saya jawab karena ini terkait dengan Bursa Efek Indonesia. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa, ya ampun, ini yang tadinya 67 menit jadi 2 jam ya. Karena antusiasmenya juga luar biasa, panelisnya juga luar biasa. Tapi kita sudah berada di penghujung diskusi panel kita pada sore menjelang malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement sedikit ya Pak. Kalau closing statement please sedikit aja. Oke, mungkin dimulai dari Pak Poltak, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, sebelum berinvestasi dengan uang Anda, berinvestasilah dengan pemahaman Anda. Jadi pesan pertama adalah belajar baca laporan keuangan. Kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya menjalankan perusahaan yang baik, suatu saat mungkin Anda bukan cuma jadi investor, tapi Anda juga jadi pelaku bisnis. Baca selain laporan keuangan, baca juga annual report. Itu adalah contoh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang juara-juaranya yang menjadi terbaik, mendapat kepercayaan dan menjadi besar. Kira-kira itu. Ya, investasi di pemahaman. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Poltak. Baik, dari akademisi kita, Pak Kiki. Ya, saya ini orang makro ya, jadi jangan ditanya soal investasi. Istri saya nanya ke saya aja, saya kasih jawaban sudah salah. Jadi poinnya kalau saya nomor 1 adalah kita ini negara yang masih dalam level middle, masih 4.000 US dollar per kapita. Kalau Anda mau pasar uangnya dalam, Anda mau bertransaksi cuannya banyak, didalamin dulu tuh investasinya. Nah, gimana caranya? Dia at least harus menambah dalam 1,5 kali. Jadi kalau 30% 6.600 triliun, bayangan saya Indonesia itu bisa di level 9.000 triliun. Tapi nomor 1 yang harus diperbaiki adalah kepastian hukumnya dan pemahamannya soal market. Bagaimana mekanisme market itu, supaya tidak membuat peraturan yang nabrak atau kontraproduktif terhadap market. Itu nomor 1. Kalau dari sisi pemerintah, ya, nomor 1 itu fiskalnya jangan lebih dari 3% GDP. Itu standar internasional, Stability and Growth Pact Maastricht Criteria. Public debt-nya itu 60% GDP. Itu aja dulu dipenuhi. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita meningkatkan involvement di dalam investment. Kita bukan cuma menerima investasi, tapi terlibat dalam investasi. Hilirisasi, kita penerima investasi dari nikel. Tapi bagaimana engineer metalurgi, engineer gas petrokimia, itu terlibat dalam proses itu. Sehingga itu akan meningkatkan pendapatan Indonesia, skill Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tutup dengan begini. Saya membayangkan Indonesia suatu saat, paling banyak masuk itu adalah fakultas basic science. Ya, MIPA. Sekarang ini yang banyak fakultas ekonomi. Karena administratif, manajemen, accounting. Kita itu kalau mau maju harus dari hulunya, R&D dan inovasi. Saya tidak menyalahkan atau tidak membuat siapa-siapa kenapa tidak pilih MIPA. Saya bisa membayangkan karena kita mau ke kuliah itu karena mau kerja toh. Nah, berarti kita dari kebijakannya, pemerintah. Kan ini pemerintah baru kan? Nah, pemerintah baru ini bagaimana mendorong untuk inovasi dan R&D. Terusnya lah, itu pemerintah mesti pikirkan. Itu aja, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Kiki. Nah, dari sisi regulator, silakan Pak Indra. Ya, satu saran saja untuk teman-teman, baca majalah The Economist tiap minggu. Itu aja, kalau bisa tiap hari. Banyak gratisannya kok. Majalah itu dibaca oleh hampir semua pimpinan negara dan pimpinan perusahaan di dunia. Jadi apa yang dia baca dengan apa yang Anda baca itu sama. Cobain. Makasih. Baca, oke? Nah, ini dia. Terakhir dari Pak Lo, silakan Pak Lo. Selesaikanlah studimu dengan belajar setiap hari. Oke. Agar itu bisa menjadi satu kebanggaan buat dirimu, buat orang tuamu, dan juga engkau bisa setelah selesai bisa bekerja di perusahaan yang besar. Sementara mahasiswa mungkin belum punya uang, bisa cari uang dengan
memberikan les kepada anak SMA atau SMP, anak SD, atau jual online dan lain-lain yang halal, cari uang sebanyak-banyaknya, hidup hemat dan sederhana sehingga ada sisa uang banyak, sehingga dan diinvestasikan di Bursa Efek Indonesia, maka Anda bisa jadi orang yang sangat kaya. Begitu. Iya. Jadi teman-teman, bukan masalah berapa banyak uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengelolanya. Punya uang disisihkan, jangan disisain. Ya, jangan cuma ditabung, tapi juga harus diinvestasikan. Jadi harus mulai dari saat ini. Dan untuk masa politik kita yang sedang transisi, Bapak-bapak tadi sudah mengatakan bahwa semuanya kondusif, semuanya optimis. Jadi kalau Bapak-bapak kita ini optimis, berarti kita semua juga optimis. Oke? Oke, kalau begitu mungkin kita sudahi ya diskusi panel kita sore hari ini. Terima kasih, saya Prima. Sampai jumpa.